hal yang di sana itu jadi momok gitu, jadi rasa ketakutan yang memang pada akhirnya masyarakat tuh menentang gitu tuh, bener-bener menentang. Nah, saya sendiri masalahnya sebetulnya awalnya nggak tahu di mana sih masalahnya gitu. Akhirnya terjadi pas ada beko ke sana persiapan pembangunan. Huru-hara. Nah, akhirnya terjadi huru-hara, hampir-hampir saat itu beko dibakar sama masyarakat. Waduh. Itu yang bawa bulunya segede-gede lidi. Bayangin kalau bulunya aja segede lidi. Badannya segede apa? Nah, sampai dia cerita, lanjutin cerita. Bengki. Sampai dia cerita, untung katanya masih belum nyampe ke kerajaannya. Kalau udah nyampe ke kerajaannya, susah diambilnya. Eng, gelap banget ini, Eng. Wih, sengaja. Ini kayaknya yang datang dari Gantarawang. Wih, serem amat. Ya iya kan, yang tahu Gantarawang. Coba mana nyalain lampunya, bukan Gantarawang ini. Ah, kan terang kan? Kelihatan muka jeleknya Eng lu, Eng. Kurang ajar. Tapi bener nih, kelihatan terang, jadi enggak serasa di Gantarawang. Tapi tetap kulit lu nya masih gelap. Itu mah sudah kayak dulu. Bawaan dari sononya. Kan kita sebagai orang di lapangan mah biasa. Ya, tapi CS Banpos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam Banpos Podcast. Kali ini saya kedatangan teman saya dari Tunjung Teja. Dia tuh saya kenal awalnya wartawan, terus pernah bergerak jadi aktivis di lembaga swadaya masyarakat, terus sekarang kayaknya lebih banyak di bidang usaha. Tapi kita akan gali informasi dari dia soal satu tempat di Banten atau di perbatasan antara Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak. Yang namanya Gantarawang. Nah, ini namanya Mulya Nugraha. Ya, Mulya Nugraha. Mulya Nugraha. Jadi kalau bahasa Indonesianya Mulya yang Graha. Jadi dia tuh banyak muncul atau banyak dikenal orang itu justru ketika ada rencana soal pembuatan tempat pembuangan sampah terakhir di Kecamatan Tunjung Teja, tepatnya di Desa Bojong Menteng ya. Desa Bojong Menteng. Desa Bojong Menteng. Di lokasi di Gantarawang. Lokasinya di Gantarawang. Nanti kita akan ke Gantarawang, tapi sekarang bicara Bojong Menteng dulu. Karena ini salah satu motor yang melakukan penolakan TPST Bojong Menteng ketika itu, dan sampai saat ini juga akhirnya tidak terrealisasi ya. Alhamdulillah tidak terrealisasi, sehingga pada akhirnya masyarakat sekarang sudah nyaman. Udah tenang. Udah tenang. Itu gimana ceritanya awalnya penolakan Bojong Menteng itu? Dulu itu sebetulnya saya tahun berapa itu ya? Saya itu 2006. Kalau dulu itu sempet kawan-kawan aktivis di sana itu yang muncul Kang Ucuy yang sekarang di Demokrat. Nah, Lebak ya. Lebak. Nah, saya 2006 itu sebetulnya saya nggak pernah terpikirkan untuk pulang kampung dari Serang, kota Serang ke Tunjung Teja. Nah, balik dari pengembaraan panjang di Serang ke Tunjung Teja yang hanya setengah jam. Dan saya memang tidak terpikir sana. Dulu itu ada kawan dari Lebak, namanya Cudek ya, panggilannya Cudek, namanya Mak Riki Ardiansa dulu itu. Nah, dia bilang ke saya di Serang sih saat itu, saat saya lagi nongkrong di stadion, karena di sana itu lagi ada program TPA yang mana masyarakat katanya menolak, atau tolong sih ke sana gitu kan, bantu di sana gini nih. Nah, waktu itu saya digiring ke Bojong Menteng, ngobrol dengan teman-teman tokoh masyarakat, itu dibawa sama Kang Cudek saat itu. Nah, memang ternyata menjadi hal yang di sana itu
jadi momok gitu, jadi rasa ketakutan yang memang pada akhirnya masyarakat tuh menentang gitu tuh, bener-bener menentang. Nah, saya sendiri masalahnya sebetulnya awalnya nggak tahu di mana sih masalahnya gitu. Soalnya yang saya tahu masyarakat saat itu nolak TPA Bojong Menteng, tidak berbicara lainnya gitu kan. Saat itu seperti itu. Nah, setelah saya telusuri, ternyata di situ muncul juga aktivis namanya, dia dari PMI itu, Irfan. Irfan, dia orang Bojong Pandan. Saya coba ngobrol dengan beliau. Dia menjelaskan berawal dari keandal ini itu segala macam, bicara teknis lah terkait bahwa program tersebut tuh membahayakan dan ada beberapa hal yang memang dilewati tahapan-tahapan proses ininya gitu kan. Prosedur. Nah, udah gitu Kang Irfan pun mengenalkan ke saya. Itu Kang Yaya Hudaya, dia dari dari Bojong Pandan juga. Di Tunjung Teja itu ya? Di Tunjung Teja, di Kecamatan Tunjung Teja. Akhirnya kita komunikasi, kita diskusi, bergerak itu tahun 2000, mulainya sih 2007, 2008 tuh. Sebelah sini udah mulainya tuh 2007, 2008, koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, para ulama gitu kan. Di beberapa pondok pesantren termasuk ada Ustadz Suheri dari Bojong Wareng tuh, desa Bojong Menteng, yang memang cukup lumayan istilahnya dia benar-benar gigih menolak. Termasuk ada juga Ustadz Opik juga di sana juga sama. Nah, dia keturunan langsungnya dari Haji Deeng. Haji Deeng itu siapa? Haji Deeng itu legenda yang kalau saya kan belum lahir ya, dari cerita ke cerita bahwa legenda lah. Iya, di sana itu ada kiai besar yang mana Haji Deeng itu mengalahkan rajanya Gantarawang, jin di sana gitu kan, raja jin. Iya, terus. Nah, Ustadz Opik itu memang katanya keturunannya langsung, dan memang alhamdulillah dia juga memang menolak gigih gitu kan, dia menolak keras, sehingga bukan hanya desa Bojong Menteng, semua desa di Kecamatan Tunjung Teja masyarakatnya menolak. Bahkan desa-desa kecamatan penunjang kayak model Petir juga ikut menolak, termasuk saat itu Kecamatan Cibadak di Kabupaten Lebak. Nah, Kecamatan Cibadak itu yang saya ini di Desa Buuk. Ada Desa Buuk di kecamatan ini, itu dia juga ikut nolak. Dan ya itu cerita rentetan awal mula ya, intinya awal mula bahwa tahu tentang TPST Bojong Menteng. Nah, berawal dari situ. Nah, apalagi saya kan ceritanya gini, setelah saya telah memang dulu kan sempat sebelum ada TPST kan ada program Eksodan tuh dulu tahun 2000 kalau nggak salah. Asal Aceh ya waktu itu. Aceh saat itu. Di situ juga ya, di Bojong Menteng. Di situ juga, pas di lokasinya di Gantarawang juga. Itu hal yang memang di luar nalar, di luar dugaan, di luar pemikiran manusia. Itu angin bisa menghapus memporak-porandakan proyek. Cuman anehnya di perumahan itu yang itu terbang, atapnya itu pada terbang gitu tuh. Nah, yang nggak terbang itu atap musola, atap masjid. Itu ada di tengah-tengah? Ada di tengah-tengah. Itu nggak terbang. Nah, disitulah pada akhirnya masyarakat Tunjung Teja tuh semakin yakin bahwa di Gantarawang itu ada goib gitu, yang konon legendanya di sana ya pusat kerajaannya jin gitu, intinya seperti itu. Nah, di proses penolakan TPA pun ya kami pada akhirnya semakin yakin bahwa bukan cuman kami yang menolak, tapi mereka pun gitu kan ikut menolak saat itu. Mereka itu yang di kerajaan yang kerajaan itu gitu kan. Nah, lantaran itu dibuktikan di tahun 2000 saat proyek Eksodan ya. Seperti itu. Nah, sehingga saya berpikir
mereka menolak, Masa jin kita aja enggak? menolak, masa kita enggak gitu kan? Kita yang memang kena dampaknya langsung gitu. Di saat, nah dan ini kembali lagi ke proses penolakannya ya. Kan kita beberapa kali juga kunjungan tuh ke TPA. Studi banding Iya, ya. studi banding tuh. Itu yang pakai sistem sanitary landfill dan memang harus sanitary landfill gitu kan. TPA itu harus sanitary landfill sehingga untuk supaya tidak berbahaya. Nah, saat itu terakhir kita ikut itu ke Mataram, cuman saya yang ikut berangkat itu Ustadz Opik, Kang Yaya Hudaya, ada termasuk yang sekarang jadi kepala desa Kamuning, Sopanudin, Opan. Opan, ya. Nah, dia ikut berangkat ke sana juga dan ada beberapa teman-teman juga ikut berangkat. Jadi memang kita sendiri sangat meyakinkan bahwa tetap TPA itu bahaya. Walaupun kita juga sadar bahwa lingkungan kita butuh tempat untuk pembuangan sampah. Nah, cuman kenapa sih setelah saya tahu, kenapa sih kita menolak gitu kan? Ya ternyata memang Bojong Menteng nggak layak dibuat TPA. Nggak layak walaupun sistem sanitary landfill, lantaran kalau saya baca di standar nasionalnya saja, itu memang nggak masuk. Bojong Menteng itu di Gantarawang itu mutlak tiap tahun di saat musim penghujan itu banjir. Banjir dan banjirnya bukan banjir seperti di kota ya? gitu kan, satu hari beres gitu, sekian jam juga udah hilang. Nah kalau di sana bisa berhari-hari, jadi si sawah itu terendam. Nah bayangkan kalau banjir, posisi sudah menjadi tumpukan sampah, gitu kan, dan itu bakal terjadi seperti apa? Licit yang pada akhirnya ngalir ke sekian kilometer itu pada suka nggak suka akan berdampak terhadap lingkungan, terutama makhluk hidup. Kan intinya itu. Kedua, licit yang memang masuk ke serapan air. Licit itu limbah sampah. Limbah, ya lindi. Licit itu lindi. Nah, masuk ke serapan air, terkonsumsi oleh masyarakat dan dampaknya seperti apa? Apalagi airnya bisa menyerap ke bawah. Ya, ke bawah. Itu. Gantarawang itu, Bojong Menteng itu dihimpit 2 saluran irigasi. Itu ada yang namanya Cisangu bawah sama Cisangu atas. Nah, 2 irigasi itu sangat berdekatan. Nah, sedangkan di dalam standar nasional nggak boleh dekat dengan Sumber air, saluran air, kan seperti itu. Tambah lagi dengan perkampungan berdekatan dengan pemukiman. Nah, di desa Bojong Menteng itu ada yang namanya Kampung Bojong Wareng. Kampungnya Ustadz Zuhairi yang saya tadi bilang. Ustadz Zuhairi itu ke lokasi TPA mungkin 400 meteran. Nah, sedangkan yang namanya sampah itu nggak boleh, harus lebih dari 3 kilo gitu kan. Jarak minimalnya. Nah, seperti itu, sehingga pada akhirnya ini wajib ditolak. Itu pada akhirnya seperti itu, sehingga masyarakat pun mulai dari kaum pemuda, kaum para orang tua, para tokoh-tokoh, tokoh ulama, termasuk ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu pengajian juga menolak. Nah, sehingga ya terjadilah aksi-aksi luar biasa seperti itu. Dan perda yang sudah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Serang pun pada akhirnya sudah itu masalahnya kan TPST Bojong Menteng itu kan sebenarnya udah jadi perda, udah jadi ketetapan daerah dan harusnya sudah berjalan gitu kan. Nah, yang bikin lu selain banyak pihak dari orang Tunjung Tejanya ya, yang yang bikin lu berani atau timbul keberanian untuk ikut serta ketika itu lu udah nyaman di Serang kan, udah di Serang. Nah, yang memunculkan keberanian supaya lu ikut dalam
aksi penolakan itu apa waktu itu? Dan termasuk bukan cuma ikut, malah lu ikut memotori. Iya. Jadi gini, saat itu saya punya kawan ya. Cuma Kebetulan satu kan tuh. saat itu kan saya di wartawan komunitas dulu. Cuma sama dia. Redakturnya itu Chandra Maga. Daeng. Kayaknya lu deh. Jakarta salah. Ya dulu. Dan saat itu memang lo yang bukan sponsor ya, bagaimana lo sendiri memberikan motivasi, memberikan semangat bahwa hal baik ya harus tetap diperjuangkan, kan seperti itu. Apalagi tanah kelahiran, lahir besar, keluarga juga di sana gitu kan, nenek moyang di sana, keturunan saya juga mungkin ke depan juga bakal di sana kan gitu ta. Ya istilahnya lo bilang ke gua kan saat itu masa lalu dan masa depan keluarga lo gitu kan, itu kan intinya. Sehingga pada akhirnya saya semangat berjuang dan kaitan bagaimana saya turun ke sana ya sebetulnya setelah saya ngelihat saya komunikasi dengan teman-teman yang saat itu sudah menolak, saya juga memang tergugah dan semakin kenceng gitu kan menolaknya. Sehingga pada akhirnya ya sudah, kalau begitu yuk saya siap di depan seperti itu. Sehingga pada akhirnya setiap gerakan-gerakan penolakan bahkan kita memang pada akhirnya sewaktu itu mah rutin setiap malam Jumat itu ada yang namanya istighosah tolak bala. Nah, istighosah tolak bala itu kebetulan saya di Musola Bojong Wareng dulu dengan Pak Ustadz Suheri, dengan beberapa tokoh-tokoh ulama gitu kan setiap malam Jumat. Nah, terus gerakan-gerakan lainnya saya putar kayak apa ya, kayak bioskop gitu layar tancap gitu. Cuman di situ saya ngambil beberapa film-film yang memang dibikin seperti film dokumenter ya, terkait tentang sampah yang ada di Indonesia gitu kan. Kita ambil kondisi sampah seperti ini gitu, dan sanitary landfill seperti apa sih. Nah, sehingga pada akhirnya masyarakat sendiri yang berbicara bahwa oh ini nggak baik gitu tuh. Bukan saya hanya lu mengedoktrin doang. Iya. Enggak juga sebetulnya. Saya hanya mengambil gambar-gambar menceritakan ya sesuai dengan daerah lain untuk dijadikan referensi film, keputusan buat masyarakat. Seperti itu sehingga kan ini mau bukan landfill, ini open dumping gitu kan. Lantaran apa? Menumpuk. Kalau bicara landfill kan disimpan di keruk gitu, dilapis, ada lapisan lagi, dan si lapisan itu juga ada saluran pembuangan untuk licin. Nah, ada dia kayak karet gitu, terus ada pipa-pipa yang memang masuk untuk untuk menyalurkan lindi. Nah, setelah sampah itu diproses, ada yang dibakar gitu kan, hasil pembakarnya disimpan di situ. Itu setelah penuh itu ditutup lagi sama karet itu, apalah gitu kan, saya juga lupa. Nah, setelah ditutup ditimpa lagi sama tanah dengan ketebalan di atas 1 meter. Nah, sehingga tidak ada yang namanya sampah menumpuk. Kalau bicara sanitary landfill, TPA SRL ya, TPA SRL atau sanitary landfill itu sebetulnya nggak ada sampah menumpuk. Tapi saya lihat di Mataram gitu kan, terus Payakumbuh, apalagi saya sempat dengan teman-teman wartawan gitu ke Bekasi, itu ya apa namanya Bekasi itu, Bantar Gebang gitu kan. Nah, itu menumpuk sehingga air nggak hujan aja itu banyak air yang warnanya ungu, merah kehitam-hitaman gitu kan. Nah, saya juga nggak tahu itu air apa, nggak tahu kalau seandainya mungkin ada pengujian lab, air itu udah kandungannya udah seperti apa saya juga nggak tahu gitu kan. Seperti itu, sehingga pada akhirnya semakin yakin bahwa ini harus ditolak gitu kan, dengan hal-hal ya itu tadi. Bojong Menteng itu lumbung padi di Kecamatan Tanjung Teja. Lantaran luasan lahan pesawahannya cukup luas di sana gitu. Itu sih intinya seperti itu, Kang Daeng. Tapi soal polemik Bojong Menteng ini kan panjang bener sebenarnya. Dari tahun 2007-2008 itu kayaknya baru selesai di 2020-an ya? Iya, 2020. Sebelum COVID lah kalau nggak salah ya? 2019 berarti ya?
Enggak, kan 2020 itu sempat muncul Perkim ikut ngebangun, Iya itu tahun-tahun membangun itu. Apa namanya, akses jalan TPA Bojong Menteng, sehingga saya, wah kok ngamuk deh ya. pemerintah Provinsi Banten Perkim bikin program pembuatan jalan TPS akses masuk TPS Bojong Menteng. Berarti kan mereka menganggap bahwa Bojong Menteng ini bakal jadi gitu. Nah, akhirnya saya coba komunikasi lagi dengan masyarakat, saya coba datang ke Perkim untuk menanyakan tentang program itu, dasarnya mereka buat program itu dari mana gitu kan, tolak ukurnya apa. Lantaran yang saya tahu wilayah Bojong Menteng itu wilayahnya Kabupaten Serang gitu kan. Nah, saya nggak tahu Kabupaten Serang menyerahkan ke provinsi atau seperti apa, saya juga nggak tahu. Tapi tahu-tahu bahwa Pemprov Banten dari Dinas Perkim ada program membangun akses jalan ke TPA Bojong Menteng. Nah, itu saya sempat kaget, sehingga saya coba datang ke sana, konsolidasi awalnya ya, terus audien segala macam. Mereka kekeh pengen ngebangun jalan di situ. Lah saya bilang, dasarnya apa gitu tuh. Nah, kalau TPA Bojong akses masuk TPA Bojong Menteng, berarti mereka memang mau ngebangun TPA Bojong Menteng. Kalau bicara jalan nggak jadi soal gitu kan. Tapi di situ ada judul jalan akses masuk TPA Bojong Menteng, kan seperti itu. Nah, sempat saya ngobrol, ya kenapa nggak buat program aja langsung jalan tembus antar kabupaten, saya bilang kan. Nah, di Tunjung Teja itu ke Cibadak memang jaraknya kan dekat, paling hanya beberapa kilo aja gitu kan, istilahnya nggak nyampe lebih dari perbatasan. Iya, perbatasan. Nah, kenapa nggak bikin jalan tembus aja antar kabupaten gitu kan. Nah, kenapa harus jalan akses masuk TPA Bojong Menteng, kan jadi lucu gitu kan. Nah, ini yang pada akhirnya menjadi polemik, yang tadinya awalnya masyarakat udah ngerasa tenang, udah ngerasa nyaman, terusik. Akhirnya terjadi pas ada beko ke sana persiapan pembangunan. Nah, akhirnya terjadi huru-hara, hampir-hampir saat itu beko dibakar sama masyarakat. Waduh. Nah, sampai saya sendiri coba melerai, dan alhamdulillah bukan ngomporin ya? Enggak. Melerai saya itu, tapi memang kalau nggak ada saya itu kemungkinan jadi dibakar. Saya dengan Kapolsek Petir saat itu, dengan Kapolsek Petir, dengan Pak Camat, kita coba giring si beko itu ke Kecamatan Tunjung Teja. Alhamdulillah diamankan Kecamatan Tunjung Teja, dan program itu pada akhirnya program jalan itu nggak jadi. Itu posisi terakhir sekarang kayak gimana itu? Program rencana TPST Bojong Menteng itu? Saya sih belum baca itunya, yang pasti informasi dari teman-teman. Saya sampai saat ini belum baca, katanya Perda juga udah berubah, RT/RW-nya. Perda RT/RW-nya juga udah berubah jadi wilayah industri. Katanya seperti itu, tapi saya memang belum ini. Jadi wilayah industri dengan akses keluar tol. Ya, akses keluar tol, kebetulan kan memang flyover-nya di situ. Keluar masuknya. Peluang buat para pemilik lahan. Iya, pemilik lahan. Tapi memang saya sangat bersyukur dengan pembangunan industri ke wilayah sana. Berarti masyarakat bakal ada perubahan yang lebih baik gitu. Tapi ya masyarakat jangan sampai jadi penonton gitu kan. Bagaimana masyarakat di sana juga mempersiapkan ya mental, pendidikan gitu kan, sehingga masyarakat Tunjung Teja itu bisa bersaing dengan masyarakat ini luar juga sana. Soal penolakan sampah itu kan awalnya kan soal isu lingkungan kan. Iya, isu lingkungan. Betul. Bagaimana tempat sampah itu bisa membahayakan kesehatan, lingkungan. Ketika industri masuk juga kan harusnya ada pertimbangan itu dong. Ya, cuman memang saya tidak mengikuti ya, gitu kan, tidak mengikuti. Yang pasti pas saat pulang kampung kemarin, saya ngobrol dengan teman-teman kepala desa, ini sudah lahan itu sudah hampir habis tuh. Di Desa Kamuning itu udah hampir habis. Desa Bojong Pandan, Tunjung Teja juga sebagian udah banyak yang terjual, informasinya seperti itu. Jadi wilayah
Tapi itu tadi tuh soal TPST Bojong Menteng itu kan lokasinya itu ada di areal yang apa namanya yang legendaris lah sebenarnya. Iya, Gantarawang. Gantarawang yang dikenal dari dulu itu dari pokoknya mah turun temurun itu sebagai kerajaan jin gitu ya. Iya, katanya kerajaan jin. Letaknya itu di perbatasan antara Kabupaten Serang Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak. Nah, emang tepatnya kan hamparan luas gitu kan. Iya, itu sebetulnya bukan hutan belantara, bukan. Jadi Gantarawang itu ilalang ya, rumput-rumput tinggi gitu kan, rumput-rumput tinggi. Sebetulnya kalau sekilas nggak kelihatan serem gitu kan, nggak serem nggak kalau sekilas. Cuman memang banyak orang luar yang memang setiap masuk ke sana katanya memang nggak pulang lagi, gitu. Banyak yang nggak pulang lagi. Lu kan dari kecil di sono kan? Saya pernah punya cerita malah di sana. Ntar dulu, lu kan dari kecil di sono Iya. tuh, lu dari kecil di sono. Nah, waktu lu kecil itu, gimana lu ngelihat Gantarawang atau cerita-cerita yang berkembang saat legenda-legenda yang berkembang waktu lu masih kecil lah di sono? Zaman saya SD aja, SMP aja, kan udah gede ya. Zaman saya SMP, masyarakat Tunjung Teje nggak ada yang berani manggil daerah itu Gantarawang, nggak ada. Masyarakat di sana itu manggilnya bukan Gantarawang, Apa tuh? Pasir Lampung. Nah, jadi orang tua itu nggak boleh, jangan bilang Gantarawang, nanti marah orang Gantarawang. Gitu. Ya, mereka bilangnya orang gitu kan, bukan jin dari Gantarawang gitu kan. Nah, jadi kita nih dari masyarakat Tunjung Teje itu manggilnya itu Pasir Lampung. Pasir Lampung. Kenapa dipanggil Pasir Lampung? Nah, itu juga sampai saat ini saya masih belum tahu kenapa harus dipanggil Pasir Lampung, enggak Gantarawang. Nah, ya misalnya kasih nama apa kek, kenapa harus Pasir Lampung gitu itu maksudnya? nah itu yang saat ini memang saya tidak menanyakan itu kenapa harus Pasir Lampung, kenapa nggak boleh Pasir manggil Rangkas Gantarawang gitu, atau Pasir Rangkas atau Pasir Kuarsa lah gitu kan, yang lebih ini. Nah itu. Nah, terus saya juga punya cerita. Gimana waktu itu di bulan Ramadan. Ini masih kecil nih? Waktu SMP kelas 1. Iya, oke. SMP kelas 1 kan kita kalau bulan puasa itu libur tuh 1 bulan. Zaman dulu kan sekolah itu libur. Presidennya Gus Dur. Ya, enggak masih Pak Soeharto. Iyalah kalau gitu. Pak Soeharto. Nah, itu 1 bulan tuh kita libur 1 bulan. Nah, saya ada kawan tuh dari Petir datang ke rumah jam berapa tuh? Itu jam 10 ya, jam 11-an lah. Malam tuh ya? Bawa sepeda. Oh, siang. Mall, ngabuburit yuk. Wih, masih pagi bukan ngabuburit. Ya minimalnya kita ini aja yuk, mancing katanya. Mancing bawa sepeda, saya bawa BMX. Dulu mah kan BMX ya. Oh iya, agak bener BMX, itu ya. dulu. BMX ke Cisangu. Mancing di Cisangu. Irigasi. Nah, hari itu tuh mancing ikan tuh gacor ya. Kalau bahasa sekarang ya gacor. Jadi narik itu turun naik. Sehingga ikan itu ikan wader ya. Ikan wader itu seplastik hitam itu. Kresek. Pas bedug Jumat, dur Jumat itu ya. Itu ada kakek-kakek tuh. Kakek-kakek, kebetulan memang saya duduk di bawah pohon rengas dulu. Di bawah pohon rengas sambil mancing. Nah, kakek-kakek itu nyebrang tuh di jembatan bambu yang diikat ya, coba bambu yang cuma diikat gitu kan, batangan. Dia nyebrang. Nah, cuman pas dia nengok, kakek-kakek itu nengok, "Ceng," gitu, bahasa Sunda ya. "Ceng, geus eureun mancingna. Jumat, balik. Sholat Jumat," gitu. Nah, saat itu lantaran memang gacor, saya terus mancing, tanggung. Nah, dapat mungkin 15 menit lah dia, 10 menit waktu itu. Dia balik lagi tuh. Dia udah bawa jerami itu. Bawa jerami. Lihat saya lagi masih di situ. "Ceng, balik dia. Jumatan. Sandekala," ya bahasa orang dulu kan. "Sandekala mana?" gitu. Nah, akhirnya saya pulang tuh. Nah, pas keluar dari Gantarawang itu kan saya ke jalan tuh.
yang sekarang jadi flyover. Oh iya, Ya, flyover masuk tol. Nah, jalan kan dulu mah jauh dari pemukiman itu gitu kan. Nah, saya ke jalan, naik sepeda lagi, pas ukuran hampir 1 kilo lah dari situ, kawan jongkok, habis jongkok saya berhenti ngeliat, ayo berangkat. Dia tiduran tuh di jalan. Tiduran di jalan, saya deketin, saya bangunin, nggak bangun-bangun. Waduh. Nah, akhirnya saya gotong tuh. Kebetulan kan kita bertiga saat itu. Saya gotong bawa ke rumah warga. Kebetulan rumah warga itu waktu itu kan kebanyakan panggung ya. Panggung bilik itu, jadi bukan tembok, bilik gitu kan, panggung. Nah, ramai tuh banyak yang ngerubungin. Akhirnya dipanggil ibu siapa tuh, nenek-nenek datang ke situ ngobatin. Nah, ternyata diobatin itu, setelah diobatin mungkin sekitar, saya juga udah akhirnya nggak Jumatan ya waktu itu, ada mungkin 2 jam 3 jaman lah waktu itu. Nah, si kawan itu yang katanya mati suri gitu kan, lantaran memang udah nggak ada napas, udah nggak ada detak jantung. Nah, si nenek itu bilang gini, kamu mah mau main di sana, mau nungging, mau apa bahasanya gitu kan, nggak jadi masalah, jangan bawa orang luar. Ini kejadiannya. Nah, si nenek itu cerita ke saya, itu yang bawa bulunya segede-gede lidi. Bayangin kalau bulunya aja segede lidi, badannya segede apa? Nah, sampai dia cerita, iya lanjutin cerita. Bengki. Sampai dia cerita, untung katanya masih belum nyampe ke kerajaannya. Kalau udah nyampe ke kerajaannya, susah diambilnya. Kamu jangan sekali-kali lagi bawa tamu ke sini. Emang yang lu mancing itu sama orang luar berarti? Sama orang luar. Kebetulan nggak luar sih, beda kecamatan doang. Dia orang Petir gitu kan, seperti itu dulu. Orangnya juga masih hidup sekarang. Masih hidup. Iya. Jadi kawannya sampai sekarang suka cerita gitu kan, suka kalau ketemu kan, kebetulan kawan SMP ya, jadi alumni setiap kumpul tuh udah cerita tentang yang kejadian itu. Itu ceritanya. Berarti kan saat itu udah semakin takut aja bahwa memang di sana itu daerah terlarang gitu. Semakin kan, terbukti legenda-legenda yang selama betul. ini berkembang di masyarakat. Nah itu, dan kejadian tahun 2000 itu yang eksodan itu gitu kan. Jadi ternyata memang bukan hanya cerita gitu kan. Kalau dulu kan di bulan apa gitu suka ada bunyi kaki kuda, tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk, itu suka ngeliling kampung tuh. Nah, iya suka ngeliling kampung itu kalau malam gitu. Itu dulu waktu kecil masih ada bunyi Suara kuda itu. Suara kuda itu, suara sepatu. Suara sepatu Iya, kuda. suara kaki Taktik, kuda taktik, gitu ya. taktik Taktik itu ya kayak lagu apa? Iya, pada hari Minggu. Itu. Dan itu cerita-cerita yang memang sebetulnya sampai saat ini pun kalau saya ke sana gitu ya, suka ada rasa merinding gitu kan. Nah itu kan waktu lu itu tuh apa namanya, cerita waktu lu kecil gitu kan. Terus lu apa namanya, berusaha mempertahankan supaya TPST tidak tadi lu bilang itu orang Bojong Menteng bahasanya kan aja menolak, apalagi kita gitu. Nah ketika lu memperjuangkan Bojong Menteng itu, atau dalam aksi-aksi Bojong Menteng itu, ada nggak kejadian-kejadian misalnya lu merasa dibantu lah sama? Banyak hal-hal yang aneh. Nah coba itu. Nah jadi ceritanya gini, kalau penolakan itu pasti membutuhkan materi, itu pertama ya. Sedangkan di saat saya aksi penolakan demo ya, waktu itu demo besar, saya anggap besar lantaran itu kapasitasnya di atas 3.000 gitu kan, di atas 3.000 orang, sehingga membutuhkan logistik ya? Mobilisasi lah intinya. Kalau bicara logistik enggak juga sebetulnya, hanya minum itu pun mereka banyak yang beli sendiri gitu kan. Nah tapi kendala-kendala itu kan saya nggak minta ke masyarakat, nggak minta ke di warga di sana gitu. Tapi banyak kawan-kawan saya yang di luar dari
Tunjung Teja yang ikut pada akhirnya support. Lu butuh apa gitu kan? Mintanya ke gua gitu. Iya. Itu saya bilang angkot, minimalnya angkot ada gitu kan supaya ini ya udah nanti dibantu. Dah alhamdulillah. Jadi biaya-biaya yang segitu besar gitu kan, itu pada akhirnya terbantu oleh kawan-kawan yang memang ngelihat perjuangan masyarakat Bojong Menteng, masyarakat Tunjung Teja saat itu, dan tidak ada kendala. Itu bagi saya hal aneh. Hal aneh apa? Saya nggak punya duit, saya butuh duit. Seperak 2 perak aja susah. Kok hal yang itu yang segitu besar kok bisa gitu selesai, tuh. Bisa selesai. Itu yang pertama. Kedua, saat saya istighosah. Istighosah tolak bala. Ini tiap malam Jumat nih ya? Iya, tiap malam Jumat. Itu kan di Bojongwareng. Itu saat itu saya di posisi duduk di pengimaman tuh dekat kiai ya, yang mimpin istighosah, yang mimpin doa. Nah, di situ itu ada anak kecil ya. Kalau saya kan taunya itu anak kecil gitu kan. Anak kecil 2 orang, celana pendek, kalau nggak salah kayak pakai celana pramuka gitu kan, celananya tuh. Dia waktu itu baju kaos putih, dua-duanya. Terus ada tulisan banposnya nggak? Oh enggak ada ya. Ada. Dia berdiri begini di pintu, tapi posisinya sejajar dengan yang ikut istighosah. Berdiri gitu. Masuk barisan berarti. Masuk barisan. Cuma dia berdiri gitu. Nah, dia berdiri, tangannya biasa kayak lagi apel ya, kayak lagi apel gitu. Dia ngeliatin ke saya. Nah, yang namanya istighosah, kita kan zikir ya. Zikir kadang mata itu merem gitu kan, merem buka. Nah, pas saat saya ngebuka itu, awalnya saya biasa-biasa aja, itu ada wajahnya berubah, ganti. Setiap saya merem, buka lagi wajahnya ganti. Itu yang bikin saya kaget. Bisa gitu? Iya, yang bikin saya kaget sehingga pada akhirnya, kok ini ganti, mukanya ganti lagi gitu kan. Nah, satu orang bentuknya yang sama gitu kan, bajunya juga masih sama, rambutnya nggak panjang, paling segini lah, pendek gitu kan, botak, nggak sampai perontot. Kok wajahnya ganti lagi. Selesai istighosah saat itu jam 10 malam kalau nggak salah. Jam 10 apa jam 11 lah. Saya langsung ke Padepokan, ke Padepokan Gantarawang. Ke almarhum Abah Manta, ke Kuncen. Saya ngobrol. Lot, saya manggilnya Olot kan ya. Lot, saya tadi istighosah, dia bilang kan. Cuman agak sedikit curiga aja nih. Saya marah dari saya gituin kan. Ada anak kecil luar ngeliatin saya aja, saya bilang kan di musola. Itu anak kecil itu berdirinya rendengan ya? Rendengan. Ngeliatin saya jadi musola. Nah, tapi mukanya ganti lagi. Wakak dia ketawa, hahaha, kata dia kan, badan kan gede kan. Nah, kelambahannya sama kayak gini nih. Ketawa dia kan. Selain naon eta mah. Nanti ulah dikhawatirkeun. Ini cerita Kak Oyot, ini cerita saya ini Kak Oyot. Ada apa kira-kira? Itu mah gini, dulu kan kalau ingat gak cerita Pak Haji Ali, katanya Haji Deeng. Nah, itu kan nama Haji Deeng itu nama aslinya Mama Haji Ali gitu kan. Nah, ingat gak cerita Mama Haji Ali? Mama Haji Ali itu sebelum berantem sama rajanya jin, itu kan yang nakal itu yang itu tuh katanya, yang kecil-kecil. Jinnya ini? Jin yang nakal. Yang nakal. Nah, saat Mama Haji Ali pasang bubu buat jebakan ikan, setiap ikan banyak tapi nggak ada yang ada di nggak masuk bubu gitu kan. Nah, malam ke sana Mama Haji Ali atau Haji Deeng. Nah, nggak taunya yang ngebikin bubunya kosong itu yang jin segede-gede itu dikeluarin katanya kan ceritanya. Oh, saya bilang itu mah cuman pengen kenal doang sama kamu katanya. Nah, tapi memang Lot, saya bilang pas saya ngucap saya istighosah, saya nolak sampah itu bukan kepentingan saya. Jadi kepentingan bersama, kepentingan masyarakat Tunjung Teja, baik masyarakat sekarang yang hidup maupun yang akan datang. Nah, dia hilang, memang nggak tahu kemana gitu. Nah, istilahnya
nggak ada aja pas saya buka mata lagi gitu kan. Nah jadi rasa takut itu lantaran itunya. Tapi dia bilang udah itu mah hanya mengenalkan bahwa mungkin nunjukin doang bahwa dia ada katanya. Oh ya udah, tapi nggak apa-apa Lot, nggak apa-apa katanya itu mah. Nah itu sebetulnya. Jadi sempat ditunjukkan saat itu oleh penghuni kerajaan jin gitu kan. Kalau memang itu benar, tapi memang wajahnya gonta-ganti, saya bilang aneh ini satu tubuh, satu orang, baju yang sama, rambutnya yang sama, mukanya ganti. Bentuk mukanya sama. Dasar muka. Itu jadi ini jadi cerita horor ya. Iya seru tapi ya itu kan Gantarawang itu emang terkenal di sisi itunya kan, baik karena baik di masyarakat yang ada di Serangnya maupun di Lebaknya kan, termasuk ya itu legenda-legenda apa namanya, termasuk kejadian-kejadian itu ya, tapi banyak kejadiannya. Ya tapi mudah-mudahan dengan dibatalkannya, batal berarti kan sekarang kan? Batal, insya Allah tidak ada lagi TPA di sana. Ya, mudah-mudahan itu sudah menjadi ketenangan lah. Amin, masyarakat Tunjung Teja, baik yang sudah hidup maupun yang akan hidup, maupun yang sudah lama tidak hidup. Benar. Dan itu yang jadi tolak ukur saya juga. Gini, saya yang sekarang hidup itu hanya rasa takut. Takut sampai itu jadi, sampai itu berdampak. Tapi generasi saya yang keempat, mungkin cicit ya, itu yang mutlak kena dampak langsung dari keberadaan saya saat ini hidup. Apa gitu yang kita lakukan hari ini? Apa yang kita lakukan saat ini? Kenapa? Saya ingat pejuang kemerdekaan Republik Indonesia ini, kebetulan hari kemerdekaan ya. Iya. Nah, pahlawan yang memerdekakan Indonesia itu dipuja. Kita bangga dengan cerita-cerita mereka, kita bangga dengan perjuangan mereka, kita juga bangga orang tua kita mati lantaran memang terbunuh, gitu kan. Nah, sehingga 17 Agustus itu jadi hari yang kebahagiaan, diistimewakan yang bahagia. Nah, di Bojong Menteng, di saat kami yang hidup saat ini tidak menolak, apa yang akan menjadi cerita mereka di kemudian hari? Iya, ini cucu kita, kakek gua kurang ajar, gara-gara kakek gua hidup begini. Kan itu yang bakal terjadi. Nah, itu yang menjadi tolak ukur saya. Maka saat inilah saya harus berjuang. Bukan demi saya, tapi demi keturunan saya yang akan datang, kan seperti itu. Lantaran dosa saya saat ini, gitu kan, akan berdampak terhadap mereka. Iya. Itu. Jangan sampai ketika nanti kita meninggalkan dunia jadi penghuni Gantarawang juga. Oke. Ya, CS Banpos, itulah podcast kita hari ini. Jadi intinya kita harus tetap memperjuangkan apa yang kita yakini kebenarannya, selama apalagi itu bukan untuk kepentingan kita sendiri, karena apapun yang kita lakukan hari ini akan dirasakan oleh anak cucu kita kelak. Demikian, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.